wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvita Ardila Fitri dengan NIM F1C423024 dari Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Baik, di sini saya akan mereview artikel jurnal yang berjudul Kromosom Tumbuhan sebagai Marka Genetik oleh penulis Isna Rasdianah Aziz yang diterbitkan dalam Jurnal Technoscience volume 13 nomor 2 pada tahun 2019, halaman 125 sampai 131. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan apa itu sih kromosom. Kromosom merupakan suatu struktur berbentuk benang yang di dalamnya itu terdapat materi genetik berupa DNA dan RNA. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pemetaan kromosom atau kromosom mapping? Kromosom mapping atau pemetaan kromosom itu merupakan proses menentukan lokasi relatif gen pada kromosom. Nah, ini mencakup identifikasi gen dan menentukan di mana gen tersebut berada di dalam kromosom tertentu. Nah, pemetaan kromosom ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu pemetaan genetik, yaitu menggunakan informasi tentang pewarisan gen untuk menentukan jarak antara gen berdasarkan frekuensi rekombinasi. Nah, yang kedua yaitu pemetaan fisik, yaitu menyediakan informasi lebih akurat tentang jarak fisik antara gen dalam satuan pasangan basa, menggunakan teknik seperti pemetaan dengan enzim restriksi dan fluorescence in situ hybridization atau FISH. Nah, pada artikel artikel ini membahas tentang pentingnya kromosom tumbuhan sebagai marka genetik dalam penelitian biologi dan pertanian. Penulis menekankan bahwa pemahaman tentang struktur dan fungsi kromosom itu sangat penting untuk pengembangan varietas tanaman yang lebih baik dan lebih tahan terhadap penyakit serta kondisi lingkungan yang ekstrim. Nah, ada tujuan penelitian. Tujuan utama dari artikel ini adalah untuk menjelaskan bagaimana kromosom dapat digunakan sebagai alat untuk identifikasi genetik dalam pertumbuhan. Selain itu, juga menunjukkan relevansi pemetaan kromosom dalam meningkatkan pemahaman kita tentang variasi genetik di antara spesies tumbuhan. Selanjutnya, ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan literatur untuk mengumpulkan data dan informasi terkait dengan pemetaan kromosom. Artikel ini menyajikan berbagai teknik yang digunakan dalam pemetaan kromosom, termasuk analisis sitogenetik dan penggunaan teknologi molekuler. Selain itu juga membahas tentang aplikasi praktis dari pemetaan kromosom dalam pemuliaan tanaman. Nah, untuk hasilnya, hasil dari kajian itu menunjukkan bahwa kromosom tumbuhan memiliki potensi besar sebagai marka genetik. Selain itu, juga mencatat bahwa teknik-teknik modern seperti FISH atau fluorescence in situ hybridization itu telah memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat tentang lokasi gen pada kromosom. Terdapat juga diskusi yang mencakup contoh-contoh spesifik di mana pemetaan kromosom telah berhasil digunakan untuk meningkatkan sifat-sifat tanaman seperti ketahanan terhadap hama dan penyakit. Dari review artikel yang telah saya bahas, dapat diambil kesimpulan bahwa pemetaan kromosom adalah alat yang sangat berharga dalam penelitian genetik tumbuhan. Dengan memahami struktur dan fungsi kromosom, para peneliti dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk pemulihan tanaman dan konservasi keanekaragaman hayati. Artikel ini memberikan wawasan yang berguna bagi peneliti dan praktisi di bidang biologi pertanian. Dari artikel yang sudah saya bahas, adapun kekurangan dan kelebihan dari artikel ini. Untuk kelebihan dari artikel ini, yang pertama yaitu relevansi. Artikel ini sangat relevan dengan perkembangan terkini dalam bioteknologi dan pemulihan tanaman. Dilihat dari kejelasannya, penjelasan mengenai teknik-teknik pemetaan kromosom itu disampaikan dengan jelas
sehingga mudah dipahami oleh pembaca dengan latar belakang yang berbeda. Selanjutnya yaitu dia dari literatur yang kuat. Penulis itu mengandalkan sumber-sumber yang kredibel, memberikan dasar ilmiah yang kuat untuk argumen yang diajukan. Adapun kekurangan dari artikel ini yaitu keterbatasan studi kasus. Meskipun artikel mencakup banyak informasi, kurangnya studi kasus spesifik dapat membuat pembaca kesulitan untuk memahami aplikasi praktis dari teori yang telah dibahas. Selanjutnya yaitu kurangnya data kuantitatif. Artikel ini lebih bersifat kualitatif, sehingga data kuantitatif mengenai efektivitas teknik pemetaan kromosom tidak disajikan secara mendalam. Selanjutnya, ada rekomendasi untuk penelitian di masa depan, yaitu disarankan agar penulis mempertimbangkan untuk memasukkan lebih banyak studi kasus konkret dan data kuantitatif untuk memperkuat argumen mereka. Selain itu, eksplorasi lebih lanjut tentang tantangan dan batasan dalam penggunaan kromosom sebagai marker genetik juga akan sangat bermanfaat. Untuk secara keseluruhan, artikel dengan judul Kromosom Tumbuhan sebagai Marker Genetik oleh Isna Rasdianah Aziz memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman kita tentang peran kromosom dalam penelitian genetik tumbuhan dan aplikasinya dalam penelitian pertanian modern. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.